info. Nah, saya akan lanjutkan untuk materi berikutnya mengenai produk konsep. Produk konsep ini lebih ke bagaimana proses pengembangan model ini pada saat dikembangkan oleh pihak developer. Oke. Sekarang berbicara mengenai filosofi. Saya yakin kalau Om Satar di sini mungkin sudah pernah ya nyobain geber ini, Om Taufik juga mungkin sudah, walaupun agak sedikit jinjit ya nggak apa-apa Mas. Tapi yang ini kan paling nggak kan pas ya, lebih nyaman itu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai gambar ini, kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau berbicara mengenai motor sport, performa maksimum itu tidak hanya dicari atau didapat dari power maksimum saja. Ini mungkin yang selama ini mindset yang terbentuk di konsumen adalah, oh kalau ngomongin motor sport pasti powernya harus tinggi. Nah itu di Honda kami punya filosofi bahwa motor sport itu tidak melulu bicara power, tapi ada hal lain yang patut diperhitungkan itu ya. Kan nggak cuma power ya, masih ada torsi, masih ada kenyamanan, masih ada kelincahan dan lain sebagainya gitu ya. Setuju ya berarti ya. Jadi motor sport tidak semata mengejar output maksimum yang tinggi yang biasanya orang menyebut dengan power. Oh motor sport identik dengan power. Itu bagi kami tidak demikian. Nah ini pasti sudah tahu ya. Ya, di balapan MotoGP pihak Honda mengembangkan motor yang motor ini memiliki performa yang diinginkan oleh rider. Loh, jadi nggak kepingin menang, ya kepingin menang, tapi yang lebih penting adalah mendevelop motor yang diinginkan oleh rider. Maksudnya gimana? Diinginkan oleh rider pada saat yang tepat, persis seperti yang dia butuhkan. Istilahnya gitu ya. Jadi, oh berarti Honda tuh nggak butuh menang ya? Ya butuh menang. Tapi supaya bisa menang, rider itu harus punya kontrol, punya kendali terhadap si motor itu. Nah, di kami menyebutnya sebagai control at rider's wheel. Jadi mudah dikendalikan oleh kehendak pengendara, dan keyakinan tersebut adalah bahwa si rider tersebut bisa menggali output dalam situasi apapun. Karena kalau berbicara MotoGP, ya teman-teman mungkin Mas Bro lebih tahu ya, MotoGP itu nggak melulu langsung trek lurus, pasti ada chicane, ada tikungan tajam dan seterusnya, kapan dia harus ngerem, masuk tikungan, keluar tikungan. Nah itu adalah hal-hal yang harus bisa diberikan dengan sebaik-baiknya ke rider, supaya dia bisa mempunyai kendali atas hal tersebut. Oke, berikutnya adalah mengenai CB150. Nah, dalam mengembangkan model CB150, konsepnya adalah sport naked yang berspesifikasi tinggi. Maksudnya adalah kalau melihat motor ini, oh ini motornya ini kelihatan ngacir banget gitu ya. Lebih coba aja udah kelihatan ngacir banget gitu. Nah, itu kayaknya seperti itu. Nah, hal tersebut bisa dihadirkan melalui siluet yang mewujudkan performa tinggi dan menarik sebagai trendsetter dalam 3 hal: desain, mesin, dan juga rangka. Nah, dari sisi desain, hal-hal yang coba dikembangkan oleh pihak developer adalah menghadirkan satu siluet tajam seperti anak panah, yaitu mulai dari sudut lampu depan sampai dengan ke bagian belakang itu meruncing. Nah, antara lain dengan pengaplikasian sistem lampu LED, mulai dari headlight, lampu front winker, tail light, rear winker, dan intinya all LED lighting system. Yang kedua adalah dengan merombak atau renovasi total dari kokpit. Kokpit itu mencakup para speedometer, lalu fuel tank dan sekitarnya ya, sekitar situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sektor mesin. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa model ini menyematkan mesin generasi terbaru. Jadi bukan mesin lama yang dibenerin dikit, tapi adalah mesin generasi terbaru, liquid cool 150 cc, DWC 4 valve dan 6 speed, yang memiliki karakter output yang fleksibel. Fleksibel dalam arti diajak pelan ya galak gitu ya, diajak pelan ya galak, sedang galak, diajak lari kencang juga oke gitu, kayaknya seperti itu.
Lalu berkendara motor sport yang fun, nyaman dan fun. Nanti lebih detail dari teman-teman TSI akan menjelaskan aplikasi-aplikasi seperti single axis primary balancer, lalu ada helical gear untuk mereduksi kebisingan, ada high rigid crank dual bus, transmission with feeling of moderation. Lalu juga ada aplikasi teknologi untuk efisiensi bahan bakar, yaitu ada offset cylinder, Spanish lift, dan roller over arm. Dari sisi rangka, ada pengembangan-pengembangan lain yang memang ditujukan untuk mempermudah pengendaraan selama berkendara, yaitu dengan memperbaiki desain riding position, pijakan kaki ke tanah, kenyamanan berboncengan, lalu ada modifikasi rangka, truss frame, dan pengaplikasikan ban besar dan juga cakaran depan yang lebih besar. Nah, kalau melihat dari sketch, keywordnya adalah desain meruncing dengan sudut merunduk. Jadi kalau kita lihat dari sisi kanan ke kiri, berkat dukungan aplikasi LED yang pada akhirnya mampu membuat desain ini menjadi lebih compact, lebih slim, sehingga akhirnya bagian depan ini bisa nggak yang apa istilahnya, nggak yang tembem-tembem banget gitu ya. Jadi bisa lebih compact, lebih slim, dan itu dibuat apa ya namanya, dagunya itu lebih rendah. Itu ibarat satu apa ya, mungkin kayak citah atau harimau kalau pada saat dia mau menerkam mangsa itu kan dia kan merunduk dulu ya. Nah kira-kira seperti itu, bayangan seperti itu. Jadi seperti harimau atau citah akan menerkam mangsa, dia merunduk. Nah siluet itu yang ingin kita tampilkan dari model ini. Berikutnya adalah aplikasi lampu LED depan, lampu sein, lampu belakang yang ramping, compact, dan juga tahan lama, serta kombinasi panel meter digital, full digital, membuat bagian panel meternya itu bisa lebih compact juga gitu, dan in overall bisa menghasilkan siluet yang apa namanya, slim namun tetap tough. Dan in overall juga bahwa siluet yang tajam dan meningkatkan sensasi teknologi tinggi itu bisa dihasilkan dari perpaduan antara headlight yang slim dan juga panel meter full digital tersebut. Nah ini tadi merupakan siluet tajam layaknya anak panah. Kalau dari sisi angle yang lain, nah itu dari depan itu seperti merunduk gitu ya, seperti kayak mau menerkam gitu. Lalu ada renovasi total dari cockpit. Top view-nya kita lihat di sana ada perombakan dari sisi panel meter, bisa lebih compact, lebih slim. Lalu ada perombakan di sisi auto secure dan juga fuel tank. Jadi istilahnya perombakan sekitar top bridge dan tangki BBM. Dan hal ini memungkinkan kontribusi untuk mewujudkan control at rider's wheel. Maksudnya apa sih? Kayaknya tadi kata-katanya diulang-ulang terus gitu ya. Control at rider's wheel itu adalah kemudahan pengendara dalam mengendalikan motor. Hal itu didukung oleh mesin yang performanya lebih baik dan juga dukungan bodi dan rangka yang sangat mendukung juga gitu ya. Jadi dibikin lebih compact, lebih slim, lebih agile. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah mesin generasi baru tersebut yang cc-nya tetap 150, perbandingan cairan, DWC, 6 kecepatan, 4 katup, silinder tunggal, dan juga ini PJMFI dan sudah komplit dengan Euro 3. Nah ini menghasilkan performa tinggi di semua rentang kecepatan bawah, putaran menengah, dan juga putaran atas. Karakter output yang dihasilkan dari mesin model ini lebih baik dibandingkan dari sisi power dan torsi dibandingkan model sebelumnya, lebih baik. Kalau tadi ada yang sudah nyoba, mungkin sudah bisa ngerasain ya, oh yang ini memang apa namanya, tendangannya lebih nampol gitu. Nah itu kira-kira digambarkan demikian. Torsinya lebih baik di semua putaran, bahkan sampai putaran atas pun juga masih oke. Powernya juga demikian. Nah top speed yang bisa dihasilkan juga jauh lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya, dan secara akselerasi pun juga sedikit lebih baik. Jadi yang ini 10,5, yang sebelumnya 10,6, beda 0,1, tapi tetap lebih baik. Hal ini pastinya didukung oleh aplikasi bore stroke yang diset hampir square. Jadi hanya beda 0,5 mili antara bore dan stroke, dan itu mendukung tadi yang disebut dengan controls at rider's wheel. Nah berikutnya nanti mungkin materi ini Pak Endro mungkin akan jelaskan lebih detail.
mengenai mewujudkan excited feeling di semua rentang kecepatan. Jadi ada perubahan pada sudut silinder, lalu ada bore up di throttle body ditingkatkan diameternya, serta rasio kompresi 11,3 ini mendukung motor ini memiliki akselerasi yang halus, padat, wah apalagi ya, masif gitu kan. Di putaran atas pun juga tetap oke. Pokoknya yang performanya tangguh lah gitu ya, performanya handal. Nanti silahkan dicoba. Kadang susah untuk mengucapkan, nanti setelah coba, nah baru nanti silahkan ditulis kata-kata yang tepat seperti apa. Nah, lalu ada teknologi untuk berkendara nyaman dan menyenangkan. Ada dua teknologi yang paling tidak diterapkan. Yang pertama adalah teknologi untuk mereduksi getaran. Yang kedua adalah teknologi untuk mengurangi kebisingan. Untuk mengurangi getaran, di sini ada pengaplikasian single axis di parameter balancer di sini. Lalu ada high rigidity of bus di sisi sininya. Untuk mengurangi kebisingan, pengaplikasian helical gear, dan juga ada the bearing rotate, the shift drum di bearingnya. Nah, ini membuat motor ini apa ya, kayaknya kok halus nih, dari mesinnya kok kayaknya halus, kurang galak, wah tapi tenaganya galak, kayak seperti itu. Nah, ini aplikasi teknologi untuk efisiensi bahan bakar. Jadi bukan berarti kalau mesin yang performanya tinggi itu terus jadi boros gitu ya, tidak, karena mesin generasi terbaru ini mengaplikasikan offset cylinder, rotor arm, dan juga Spanish leaves. Dan hal ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi bahan bakar sebesar 13%. Jadi kalau di compare ya, yang model CB sebelumnya menurut pengukuran internal AHM ada di 36,0, dan di Euro 2 dengan mode yang sama itu bisa meningkat di 40,58. Nah, perbedaan ini yang kami ukur peningkatan 13%. Nah, karena saat ini kita sudah komplain dengan Euro 3 juga, maka kita juga ukur berdasarkan mode Euro 3 dan ketemu di angka 37,87. Silakan nanti kalau ada yang mau diukur, coba di match-kan apakah barangkali bisa dapat lebih irit kan gitu kan, nanti mungkin kita revisi kalau dapat lebih irit. Nah, lalu ada rangka truss yang baru. Jadi sebenarnya secara desain masih sama, hanya ada sedikit modifikasi di mana in overall akan berkontribusi, ya ini kembali lagi ke control at radius wheel, memudahkan pengendara mengendalikan motor pada momen yang dia butuhkan. Nah, pengembangan lain yang nanti Mas Bro juga bisa lihat bersama adalah adanya pengaplikasian penggantung mesin atau engine hanger yang terbuat dari bahan aluminium. Ini disinyalir setelah dikunyah-kunyah, nah itu katanya punya keseimbangan yang tinggi, yang rekangkuan dan fleksibilitas. Jadi memang selain kuat, fleksibel, ringan gitu ya, intinya mendukung kontrol at radius wheel. Berikutnya adalah posisi kendara untuk mendukung kontrol at radius wheel juga. Jadi desain tempat duduknya sudah disempurnakan, dibuat lebih ramping di bagian sini supaya kempitannya itu bisa lebih nyaman gitu ya, alias nggak terlalu ngangkang, kakinya bisa menapak dengan sempurna. Namun di bagian belakang dibuat lebih lebar supaya nggak capek pada saat berkendara jauh. Lalu ada pegangan belakang yang terpisah, dibuat lebih sporty, lebih maco, namun tetap fungsional. Berikutnya ada aplikasi ban besar, cakram diameter besar, dan juga desain knalpot. Nah, yang ban depan dan belakang secara size lebih besar. Kalau yang dulu dikatakan ini ban kecil gitu kan, kurang gagah gitu kaki-kakinya. Nah, ini dibuat sudah lebih gagah. Ban depan 100/70, belakang 130/70 dengan cakram lebih besar diameternya. Lalu desain knalpot ini juga baru pertama kali kita terapkan di model Sport Mid, yaitu dengan slip-on design. Jadi untuk para konsumen yang ingin mengupgrade tampilan atau mengupgrade performa gitu ya dengan silencer racing gitu ya, dia cuma tinggal copot saja di sini, diganti silencernya. Itu merupakan inovasi juga, bahwa intinya semua hal ini bisa meningkatkan tampilan yang powerful dan rasa percaya diri dari pengendara.
Varian warna, teman-teman juga mungkin sudah pada tahu, ada warna hitam, merah, dan juga putih. Nah, berikutnya saya langsung saja ke NewSonic 150R. Konsep pengembangan adalah terdepan atau mutakhir untuk remaja masa kini. Jadi pokoknya yang baru-baru deh buat anak muda zaman sekarang. Kan anak muda zaman dulu sama anak muda zaman sekarang kan beda gitu ya. Namun tetap mengacu dari 3 pilar. Pertama pilar desain, mesin, dan juga rangka. Nah, dari sisi desain, gaya apa saja yang ingin kita tampilkan? Yang pertama, gaya generasi baru yang agresif, lalu bentuk penampangnya tajam, dan fitur atraktif dari super sport yang terkini, yang saat ini lagi ngetren gitu maksudnya. Dengan pengaplikasian mesin DNA dari All New Naked Sport, All New CB 150R, namun dengan karakter yang berbeda disesuaikan dengan bentuk dari NewSonic. Secara rangka, kami menghadirkan rangka baru namanya New Twin Tube untuk model ini untuk bisa mendukung rasa aman pada rentang kecepatan tinggi. Lalu juga kelincahan serta kemudahan kendali sesuai kondisi perkotaan. Di sana didesain sumbu roda atau wheelbase yang lebih pendek, lalu lebar stang kemudi yang lebih ramping, lebar sudut kemudinya menyerupai bebek, jadi mudah untuk bermanuver, serta ketinggian jok yang rendah. Jadi anak muda masa kini itu pasti akan nyaman kalau duduk di motor NewSonic ini. Oke, siluet sketch ya, kira-kira seperti ini pada saat mendevelop model NewSonic. Gaya generasi baru yang agresif dilihat dari garis desain body yang agresif. Nah, gaya generasi baru yang agresif itu didukung oleh beberapa fitur utama, yaitu lampu depan LED, panel meternya full digital, diameter cakram depan besar, desain baru velg aluminium, stan jepit, dan ban tubeless. Ini pastinya semuanya untuk memberikan kebanggaan bagi pengendaranya. Nah, secara mesin, dari turunan DNA All New CB 150R, maka setelah diadakan perubahan setting ya untuk model ini, maka karakternya pun juga berbeda, namun tetap unggul. Yang pertama di sisi akselerasi, secara satuan detik dia bisa mencapai 10,6. Jadi untuk 200 meter pertama 10,6. Nah ini ya yang kuning ini 10,9 gitu ya, kira-kira begitu. Lalu untuk konsumsi bahan bakar, yang ini sudah menggunakan fuel injection, yang ini masih karburator. Nanti kalau sudah punya yang injeksi kita ukur lagi gitu ya. Nah jadi kalau Euro 2 nya itu 45,35, Euro 3 nya 40,9. Jadi cukup oke gitu ya, bisa mencapai 40. Cukup irit lah, anak muda juga masih bisa nonton, masih bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya dengan mesin lebih irit ini. Bisa mengunyah-ngunyah yang lain lagi gitu ya. Nah, kelincahan prima dengan rasa aman kelas atas. Jadi rangka baru twin tube yang diaplikasikan di model ini untuk menghasilkan kekuatan bodi ramping. Oke, berikutnya ada kelincahan prima dengan rasa aman ke atas juga didukung oleh ini ya. Jadi kalau dibelogin kanan kiri itu 45 derajat, 45 derajat. Jadi cukup mendukung kelincahan berkendara, bermanuver, jalan sempit, jalan kelok-kelok, dia akan cukup lincah. Lalu pengaturan geometri caster dan trial ini juga mewujudkan pengendalian yang cepat dan lincah. Jadi ini sangat mendukung kalau anak-anak muda itu mau bermanuver di jalan kota, jalan raya dalam kota yang macet, itu mereka bisa sangat terbantu sekali. Varian warna ada 4, hitam, merah, putih, dan magenta. Jadi bukan pink ya Mas Bro ya, magenta. Kalau ada yang bilang ini pink, ya ini pink keunguan. Ini ungu, bukan, ini ungu ke pink-pinkan gitu ya. Jadi magenta, nama aslinya magenta. Menurut akte lahirnya katanya magenta. Kira-kira demikian sharing materi dari saya Mas Bro. Terima kasih atas perhatiannya dan salam satu hati.